Mari kita bertanggapan membaca Efesus 5 ayat 1-7. Saya mulai ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang etika Kristen. Bagaimana doktrin yang kita mengerti turun ke hati dan menjadi kelakuan. Ini di dalam pasal-pasal yang kita bahas sekarang. Di pasal-pasal awal Paulus menjelaskan doktrin. Sekarang 3 pasal selanjutnya. Kelakuan terus. Minggu kemarin kita sudah merenungkan bagaimana orang Kristen itu adalah manusia baru. Sudah membuang yang lama, memakai sifat yang baru. Itu sebabnya janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan Paulus memberitahu kita caranya. Saudara masih ingat tidak yang hadir minggu kemarin? Amputasi 4 hal. Supaya kamu hidup menyenangkan Roh Kudus. Apa saja? Jangan dusta, berkata benar. Kalau marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan mencuri, tetapi kerja keras. Keempat apa saudara? Jangan bicara kotor. Harus berkata yang membangun. Itu 4. Saudara sudah lupa semua. Saudara-saudara, itu 4 hal yang harus diamputasi sebagai manusia yang baru. Kiranya anugerah Tuhan memberi kita kekuatan hidup sebagai ciptaan baru. Sehingga Roh Kudus yang berdiam di dalam kita selalu disenangkan. Tidak berduka, tapi terus-menerus disenangkan. Nah, Paulus meneruskan di dalam bagian ini, saudara. Masih sama. Menyambung tentang etika Kristen. Dan dia tujukan kepada orang-orang Kristen di Efesus. Saudara, Efesus itu satu kota yang penuh dengan dosa. Sembah patung Dewi Diana. Budayanya melawan Tuhan. Seks bebas menjadi gaya hidup mereka. Efesus sama dengan banyak kota-kota di dunia sekarang, saudara-saudara. Dengan begitu banyaknya tawaran untuk ikut gaya hidup dunia. Paulus ingin sekali lagi melalui bagian ini menyadarkan kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hidup di dunia yang sudah melawan Tuhan ini. Yang pertama, nasihat Paulus saudara-saudara pada pagi hari ini. Jadilah penurut-penurut Allah. Paulus berkata di ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah penurut-penurut Allah. Di sini Paulus menulis kepada kita untuk kita boleh menjadi penurut-penurut Allah. Sebagai manusia baru, jadilah penurut Allah. Penurut Allah itu artinya apa? Imitasi Allah. Mengimitasi Allah. Meniru Allah. Dengan kita meniru Allah, kemudian sifat-sifat Allah itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari.
sifatnya seperti Allah. Orang Kristen adalah penurut-penurut Allah. Dalam arti kita bukan orang Kristen pada hari Minggu saja. Tapi setiap hari di dalam hidup kita, kita adalah orang Kristen, peniru Allah. Paulus berkata kita harus menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Maksudnya, saudara, seperti anak-anak itu kan meniru orang tuanya. Begitu juga kita harus meniru Bapa Surgawi. Kalau kita punya anak di rumah, saudara, saudara mengetahui apa yang Paulus maksudkan ini. Bagaimana mereka meniru Papa. Cara jalannya, tiru-tiru. Papa bicara begitu kan. Dia tiru-tiru anaknya. Ya, dan yang buruk juga mereka ikuti, saudara. Itulah cirinya anak, begitu. Ikut kepada papanya. Meniru papanya. Nah, Paulus itu menjelaskan di sini, kamu sebagai anak-anak Allah. Allah Bapamu, tirulah dia. Kamu punya gen rohani. Karena Roh Kudus berdiam di dalam diri kamu, maka kamu mampu meniru Allah. Maka sebenarnya saudara-saudara, anak meniru papanya. Itu ada satu keinginan, motivasinya. Secara naturnya seperti itu. Meski sebenarnya dia tidak mungkin bisa meniru papanya di dalam banyak hal, saudara-saudara. Dan juga sama seperti anak perempuan juga ikut mama. Meskipun sama juga, dia tidak bisa meniru semuanya. Tapi seperti itulah, saudara. Semua kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk bisa meniru Allah sebagai Bapa kita. Paulus berkata, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sama seperti anak-anak kita yang kita kasihi. Mereka mengimitasi kita. Itu terjadi normal di dalam hidup. Anak-anak meniru kita. Demikian kita adalah anak-anak Allah mengikuti teladan Allah Bapa kita. Dan ini mungkin karena ada Roh Kudus. Kita dimampukan oleh kuasa Roh yang berdiam di dalam kita. Sehingga kita sama seperti anak-anak kita yang mempunyai gen untuk ikut orang tua. Sama, kita juga sudah punya gen rohani untuk meniru Bapa Surgawi. Apanya yang ditiru, saudara? Sifat-sifatnya. Bagaimana kita mengimitasi sifat-sifat Allah, saudara? Tentunya kita harus ngerti sifat Allah itu yang mana yang bisa ditiru, yang mana yang nggak bisa ditiru. Kan begitu, saudara-saudara. Jadi kita harus mengenal bahwa Allah itu mempunyai dua sifat, saudara. Sehingga ada sifat-sifatnya yang tidak bisa kita tiru. Ini di dalam teologi disebut incommunicable attribute of God. Yang tidak bisa dikomunikasikan. Jadi seperti apa? Kekekalan dia. Kemahatauan dia. Kemahahadiran Allah. Keagungan Allah. Kebesarannya. Ini tidak mungkin kita mengimitasi dia. Ini karakter yang berbeda. Ada satu kualitas yang berbeda di dalam diri Allah. Yang membuat dia sebagai Allah. Kita biasa mengerti Allah itu punya 3 karakter umum, saudara-saudara, yang menjadikan dia Allah. Martin Luther itu sebab, biarlah Allah menjadi Allah. Kamu manusia menjadi manusia. Artinya pencipta dan yang dicipta itu memang beda, saudara-saudara. Jadi ada sesuatu sifat yang tidak bisa kita tiru. Karena apa, saudara? 3 karakter umum itu yang menjadikan dia Allah. Yang pertama, saudara, karena Allah itu berada pada dirinya sendiri. Jadi, saudara-saudara, artinya apa? Allah itu tidak punya asal-usul. Dia ada pada dirinya. Self-existence. Itu sebabnya Allah, saudara-saudara, karena dia tidak punya origin, dia tidak punya asal-usul, maka dia tidak perlu tanggung jawab kepada siapapun. Ini membuat Allah berbeda kualitasnya dengan manusia. Kita semua tanggung jawab, saudara. Kita dilahirkan oleh orang tua. Kita tanggung jawab sama orang tua.
Ya, kita tanggung jawab sama gereja, tanggung jawab kepada rekan kerja kita, bos di perusahaan. Dan akhirnya di atas semua itu manusia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita semua akan menghadapi penghakiman terakhir itu. Tetapi manusia di dalam dunia, saudara-saudara, tidak sadar ini. Mereka maunya berbuat sesuka hati sendiri. Itu sebabnya jikalau kita mengerti doktrin ini bahwa hanya Allah yang berada pada dirinya. Hanya Dia yang tidak perlu tanggung jawab kepada siapapun. Karena Dia tidak punya awal. Kita semua punya awal. Itu sebabnya saudara, kita tidak boleh menjadikan diri Allah lalu hidup seenaknya. Karena kita ciptaan. Dan satu hari suka atau tidak, kita harus bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Allah pencipta. Yang kedua, saudara-saudara, selain Allah berada di dalam dirinya sendiri, adalah Allah cukup pada dirinya sendiri. Saudara-saudara, artinya apa? Allah itu tidak punya kebutuhan. Dia tidak membutuhkan siapapun di luar dirinya. Allah Tritunggal, saling mengasihi, saling melengkapi terus. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan tidak bergantung kepada siapapun. Aku adalah aku. Dia memperkenalkan kepada Musa itu. Kenapa kayu itu tidak habis terbakar? Karena dia tidak butuh kayu untuk apinya itu menyala. Dia tidak butuh minyak. Saudara-saudara, aku adalah aku. Allah cukup pada dirinya sendiri. Itu sebab Dia tidak bergantung kepada siapapun. Beda dengan kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, rumah, pakaian, udara. Coba kalau saja udara itu di stop, saudara, sebentar. Mati kita semua. Dan yang paling penting di atas itu semua, saudara, kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu menyadarkan dunia bahwa mereka itu perlu Tuhan. Manusia itu terbatas. Kita harus bergantung kepada Tuhan untuk bisa hidup. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sifat daripada Allah yang membedakan dengan manusia adalah Allah itu kekal adanya. Artinya Allah tidak punya awal, Allah tidak punya akhir, Allah selalu ada dan akan selalu ada. Allah tidak berubah. Kita semua berubah seiring waktu. Tetapi Tuhan tidak berubah. Ia selalu sama, saudara. Ia adalah yang awal dan yang akhir. Inilah 3 sifat Allah yang tidak mungkin bisa kita tiru. Tetapi yang bisa kita tiru, saudara-saudara, adalah seperti apa? Keadilan Dia. Kesetiaannya, kebaikannya, cinta kasihnya, belas kasihannya, panjang sabarnya, lemah lembutnya, pengampunannya. Paulus berkata, tirulah Allah di dalam sifat-sifat itu. Ini semua adalah sifat-sifat Allah yang Paulus ingin kita tiru. Jadilah penurut-penurut Allah di dalam kebaikan, di dalam pengampunan, dalam belas kasihan. Ditiru sampai menjadi gaya hidup kita di dalam dunia ini. Itu sebabnya, saudara, doktrin itu sangat penting sekali. Karena Paulus mengajarkan kepada kita untuk menjadi penurut-penurut Allah. Kita tidak pernah dipanggil jadi orang baik. Secara moral, sangat sosial, sangat berderma, saudara-saudara. Tetapi kita dipanggil jadilah penurut-penurut Allah. Itu kebajikan yang paling tinggi. Jadi bukan asal baik secara moral, tetapi jadilah penurut Allah. Paulus memberikan alasannya, saudara. Karena kita adalah anak-anak Allah. Sewajarnya kita ikut papa kita. Jangan kita baik karena harus baik secara moral. Itu semua orang dunia juga begitu. Tetapi kita harus baik karena apa, saudara? Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Itu doktrin. Di dalam Kristus. Paulus mengatakan apa, saudara? Kristus yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Setiap perbuatan perkataan orang Kristen harus didasarkan ini. Because Christ has given himself to you. Doctrinal.
Paulus berkata, hiduplah di dalam kasih. Setelah dia menasihatkan, jadi penurut Allah, kamu harus hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, termasuk dia. Jadi bagaimana kita menjadi penurut-penurut Allah? Dengan belajar dari Kristus. Jadi penurut Allah, belajar, lihat Kristus. Jangan lihat yang lain. Gak bisa. Kristus fokus. Dialah, saudara-saudara, yang memberikan kita kekuatan, bijaksana, untuk kita menjadi penurut-penurut Allah. Paulus menasihatkan kita, jadilah penurut-penurut Allah. Tapi kamu tuh harus ngerti doktrinnya. Kenapa harus begitu? Kenapa saya harus jadi penurut Allah? Kamu ngerti gak doktrinnya di balik itu apa? Kita harus mengetahui, saudara-saudara. Kenapa kita mengerjakan sesuatu? Kenapa kita tidak mengerjakan sesuatu? Kita tuh harus mengerti. Orang Kristen berbuat baik, saudara. Karena apa yang Kristus sudah kerjakan untuk kita. Kalau ini meleset, pasti fokusnya bergeser kepada diri. Tipis sekali, saudara. Jadi tindakan kita itu sebetulnya, saudara, tidak mungkin bisa lepas dari doktrin. Tidak bisa. Tindakan kita harus berdasarkan ucapan syukur atas apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kita. Sama dengan pelayanan yang saudara kerjakan di gereja. Semua harus berdasarkan prinsip bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya bagimu. Bagian ini Paulus mengajarkan kita untuk meniru Allah, hidup dalam kasih. Tuhan berkata, hiduplah saling mengasihi sehingga orang tahu kamu adalah anak-anak Allah. Anak mewakili orang tuanya. Paulus berkata, hiduplah di dalam kasih. Tetapi kasih ini bukan membuang doktrin. Ada orang-orang Kristen yang berpikir yang penting kasih. Gak perlu doktrin-doktrinan. Ini sudah kebablasan, saudara-saudara. Saudara harus mengerti apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Apa yang keluar berasal dari dalam. Kelakuan kita, perkataan kita, itu berasal dari apa yang ada di dalam. Berarti saudara, kelakuan kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Maka kalau pikiran kita dikuasai oleh doktrin yang benar, maka kelakuan kita akan benar. Kalau pikiran hati kita dikuasai doktrin yang benar, pengertian kita benar terhadap kitab suci, maka perkataan kita benar. Tuhan bilang apa yang keluar asalnya dari pikiran hatimu itu. Itu sebab doktrin penting sekali, saudara. Karena apa yang keluar berasal dari dalam. Kalau tidak mungkin dia sengaja mengeraskan hatinya, saudara. Kalau kelakuannya kok begini. Orang sudah ngerti doktrin kok kelakuannya begini. Ada dua hal, saudara-saudara. Mungkin dia mengeraskan hatinya sendiri terhadap doktrin yang sudah dia ngerti. Atau doktrin yang dia ngerti salah, saudara. Paulus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih, saudara. Bagaimana caranya? Mengertilah cinta kasih Kristus. Bagaimana kita ngerti cinta kasih Kristus? Ini adalah doktrin. Paulus mengajarkan bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dan hal pertama yang Paulus ajarkan, Kristus Yesus telah mengasihi kita. Kita tahu dengan mengenal diri kita yang berdosa, saudara. Kalau kita merasa baik, berjasa banyak, maka kita sulit merasakan cinta Tuhan. Jadi, saudara, doktrin Kristus telah menyerahkan diri bagi kita. Dia mengasihi kita. Bagaimana kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan jikalau kita sendiri tidak merasa dan mengenal bahwa diri kita adalah orang berdosa? Tidak mungkin, saudara. Dan saya sering melihat bahwa banyak juga orang Kristen yang merasa dirinya benar. Itu aneh sekali, saudara. Kita tidak boleh membawa sifat Farisi itu ke dalam gereja.
Kita semua adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, orang yang merasa baik dan berjasa, susah merasa cinta Tuhan. Jadi keblok terus. Ini semua polanya sama, saudara-saudara. Kita semua orang-orang reform, itu bukan melulu mengajarkan tentang penderitaan. Bukan, saudara-saudara. Karena memang kitab suci penuh dengan ajaran tentang penderitaan. Saudara perhatikan atau tidak, saya tidak mengerti. Saudara, coba baca. Itu tanggung jawab kita untuk mempelajarinya, saudara. Itu teologi yang sudah digariskan kembali oleh Martin Luther. Theology of the Cross. Jalan salib. Paulus sendiri yang mengajarkannya, saudara, di dalam Kisah Rasul. Paulus banyak mengajarkan, saudara, di dalam setiap tulisan dia untuk kita boleh mengucap syukur. Betul, saudara? Kamu senantiasalah mengucap syukur di dalam segala hal, saudara-saudara. Tetapi juga Paulus sendiri yang mengajar kita di dalam Kisah Rasul. Bahwa untuk masuk kerajaan sorga, kita harus mengalami banyak sengsara. Jalan salib. Karena dia ingin kita sadar itulah faktanya hidup di dunia yang sudah jatuh ini. Kita tidak diajar untuk menipu diri, saudara orang Kristen itu. Kalau tidak mengerti tentang penderitaan, bagaimana bisa melimpah dengan ucapan syukur? Itu pikiran Paulus. Saudara-saudara. Sama juga ya, kita itu saudara-saudara. Terus bersyukur. Kau bersyukur apa? Ya tidak tahu, klise. Ya pokoknya saya suruh puji Tuhan setiap hari. Daud selalu mengatakan, pemazmur di dalam pemazmur, coba saudara baca. Kenapa? Karena saya ditolong lepas dari musuhku. Luar biasa. Karena Tuhan menyembuhkan penyakitku. Karena Tuhan telah menarik aku keluar dari lubang kubur. Waduh, luar biasa, saudara. Ada reasonnya. Why you give thanks to God. Jikalau saudara tidak pernah merasa dilepaskan dari kesulitan, kesengsaraan saudara, bagaimana saudara belajar bersyukur? Itu sebabnya orang-orang reform selalu menekankan jalan salib, saudara. Sama juga ini. Saudara ingin cinta Tuhan, saudara harus merasakan kebobrokan diri di dalam dosa. Kenal diri, makin kenal Tuhan. Kenal Tuhan, makin kenal siapa dirimu. Saudara-saudara, hati-hatilah jangan sampai kita bergeser. Saya tidak mau saudara bergeser kepada teologi kemuliaan. Yang maunya Allah yang berkuasa. Sembuhkan penyakit saya. Kalau tidak, saya tidak mau percaya kepadamu. Itu teologi kemuliaan. Dia tidak tahu Allah itu yang disalib, itu Tuhan yang mati itu. Teologi kemuliaan itu pusatnya diri. Antroposentris. Saya. Saudara-saudara, merasa diri benar, merasa diri anak raja, harus sehat, harus mulia. Ini ajaran sesat, saudara-saudara. Jangan sampai you bergeser. Kemuliaan itu nanti. Tidak boleh ditarik sekarang. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan, saudara-saudara. Itu theology of the cross. Yang sudah digariskan oleh Martin Luther. Dan kita meneruskan sepanjang perjalanan teologi reform. Theology of the cross. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan yang benar adalah bahwa Kristus telah mengasihi kita. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dan secara natur kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada yang baik di dalam diri kita. Itulah menjadi hal mendasar untuk kita merasakan cinta Kristus. Setelah mengerti diri berdosa, baru kita bisa melihat kepada Kristus. Kita sadar betapa Dia mencintai kita. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita yang berdosa ini. Apa artinya, saudara? Kristus telah memberikan dirinya bagi kita. Hidupnya Ia berikan kepada kita. Hidupnya, saudara, Ia korbankan hidupnya untuk kita. Kristus menyerahkan dirinya sebagai korban.
Seperti binatang yang dipilih, yang tidak bercacat itu, yang dikorbankan di masa perjanjian lama. Untuk menggantikan dosa orang-orang Israel. Pada waktu itu asapnya naik ke atas sebagai korban yang harum bagi Allah. Dan Paulus berkata, Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, dan darahnya dialirkan. Itulah persembahan dan korban kepada Allah. Paulus berkata sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kita mengingat Nuh. Setelah hukuman Tuhan atas dosa dan semua kejahatan di atas bumi ini dengan air bah. Lalu Nuh mendirikan mezbah. Lalu ia mempersembahkan binatang-binatang yang tidak haram, dipilih satu-satu, saudara, di atas mezbah. Lalu binatang itu dibakar di atas altar dan menjadi asapnya itu naik ke atas, menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Ketika Allah mencium persembahan yang harum itu, coba saudara membaca dengan teliti. Ya. Ketika Allah mencium persembahan yang harum itu, maka dia berfirman dalam hatinya, aku tidak akan menghukum manusia lagi. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nuh mendirikan mezbah itu sebagai ucapan syukur, saudara. Dan binatang-binatang yang dibakar itu asapnya naik dan menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang harum. Paulus berkata persembahan dan korban Kristus itu di atas kayu salib. Naik ke atas dan memuaskan Allah. Kristus berkata sudah selesai. Tidak perlu ada korban yang lain. Kristus yang menjadi persembahan dan korban untuk dosa-dosa kita. Yang harum bagi Allah. Bukan perbuatan kita. Bukan segala yang kita lakukan, bukan. Tapi apa yang dia sudah lakukan itu menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Artinya Kristus melakukan pengorbanan itu bagi kita. Di tempat kita. Untuk mewakili kita. Ia mati menggantikan kita. Kristus rela menjadi korban. Ia tidak berdosa tapi rela menggantikan kita yang seharusnya binasa. Kristus tidak mempedulikan dirinya sendiri. Cintanya begitu besar untuk kita. Ia rela berkorban menggantikan kita. Itu sebab Paulus berkata dengan dasar itulah. Doktrin pengertian itu. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Paulus berkata hidup dalam kasih. Itu apa spesifiknya, saudara? Itu lakukan kepada orang lain apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Itu hidup dalam kasih. Kristus sudah mengampuni dosamu? Iya. Kita pun harus hidup saling mengampuni. Karena Allah sendiri di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Jadilah penurut-penurut Allah. Ikutlah teladan Dia yang suka mengampuni orang lain. Ini salah satu sifat Allah, kita dipanggil untuk menirunya. Saudara, ada hubungan penting antara Tuhan yang sudah mengampuni kita dan kita mengampuni orang lain. Itu ada hubungannya. Jikalau kita tidak ngerti doktrin pengampunan dari Kristus ini untuk kita, susah kita ngampuni orang. Ini semua ada hubungannya, saudara. Jadi jangan bicara kasih-kasih terus, gak ada doktrin, gak apa-apa. No such thing. Saudara harus mengerti dulu. Kristus itu sudah dipersembahkan mengganti kamu yang seharusnya binasa. Dia begitu mencintaimu, mengampuni segala dosamu. Ampunilah orang lain. Jadi hubungannya ini, saudara, antara Tuhan yang sudah ampuni kita dan kita ampuni orang lain.
Karena apa saudara? Hubungannya itu erat. Karena hanya dengan mengetahui diri kita sendiri butuh diampuni. Ya, orang berdosa, orang malang, orang celaka yang butuh diampuni. Dari situlah kita bisa mulai dengan cinta kasih, bisa bebas memaafkan orang lain. Banyak orang di dunia ini sangat butuh pengampunan, saudara. Sebagian besar dari apa yang dilakukan seorang psikiater, ahli ilmu jiwa, itu sangat berhubungan erat dengan pengampunan. Ganjal di hati, berat datang konseling. Akar-akarnya itu butuh pengampunan. Orang-orang datang kepada konselor, saudara-saudara, kepada ahli jiwa dengan masalah. Banyak saudara merasa bersalah. Dan mereka cari pengampunan. I need forgiveness. Banyak orang itu bermasalah di dalam jiwanya, saudara. Dan mendapatkan pemulihan. Jika saja mereka bisa yakin akan pengampunan. Itulah yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Pengampunan. Darahnya yang kekal itu telah mengampuni dosamu. Itu yang Paulus katakan di sini. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kamu yang berdosa. Dia sudah mati bagimu. Kamu sudah diampuni. Dan karena kita sudah diampuni oleh Kristus, maka kita juga harus mengampuni. Allah menganggap dosa dengan sangat serius, saudara-saudara. Bagaimana mungkin manusia merasa tidak berdosa? Apalagi orang Kristen. Jangan bicara dosa. Saudara-saudara. Allah mengirim Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita di kayu salib. Itu cara satu-satunya, saudara. Agar kita bisa selamat. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Maka kita harus dapat mengetahui bahwa kita telah diampuni. Atas dasar itu. Bukan atas dasar perbuatan kita. Apa yang sudah kita lakukan. Bukan. Kristus sudah mati untuk dosa-dosamu. Maka kamu harus tahu bahwa kamu sudah diampuni. Apakah saudara yakin akan hal ini? Selama saudara berpikir saudara adalah orang yang cukup baik, yang tidak perlu dimaafkan, maka saudara akan sulit mencintai dan sulit juga memaafkan orang lain. Tetapi jika kita tahu bahwa diri kita adalah orang berdosa, yang berada di bawah murka Allah yang adil, dan kebaikan kita apapun di hadapan Dia terlihat seperti kain kotor. Saudara-saudara, saya mengingat di dalam Roma 3 ayat 10-18. Ini kondisi manusia. Semua manusia. Saya bacain untuk saudara. Roma 3, 10-18. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Coba kita refleksikan Kristus yang mati untuk kita, ya. Sambil baca ini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Begitulah cara Tuhan melihat kita semua. Do you believe in the word of God? Jikalau saudara percaya firman Tuhan, itulah yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Saudara tidak bisa menilai diri saudara menurut pikiranmu sendiri. Jika kita melihat diri melalui mata Tuhan, maka kita tahu kita adalah pemberontak yang keji di hadapan Tuhan. Tetapi kita diampuni. Dan itu dijamin di dalam kematian Kristus bagi kita.
Kalau begini, saudara, maka kita pasti akan mengasihi dan mengampuni orang lain. Karena apa? Karena tidak seorang pun dapat bertindak seburuk yang kita lakukan terhadap Allah. Namun bagaimanapun, saudara, Tuhan telah mengampuni kita. Itu kasih yang besar, yang luar biasa. Jadi kenallah dirimu sendiri. Baru kamu belajar cinta Tuhan yang begitu besar. Sesudah itu baru kamu refleksikan kepada orang lain. Cinta Tuhan yang besar itu kepada dirimu. Kenapa sulit mengampuni orang? Karena kamu tidak merasa pernah diampuni Tuhan. Saudara-saudara, karena kamu tidak merasa dirimu dosa. Kalau kita merasa bobrok harusnya mati, saudara-saudara. Dan kamu dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan. Tuhan mengganti dosamu di atas kayu salib. Merasa cinta Tuhan begitu besar. Kita tidak akan berani tidak mengasihi dan mengampuni orang. Saudara-saudara, jika kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka kita benar-benar tidak tahu sama sekali berapa besarnya pengampunan Tuhan kepada kita. Kita masih menganggap diri kita lebih baik. Tetapi jika kita melihat diri kita itu sebagai orang berdosa yang telah diampuni, maka kita akan dibebaskan untuk meniru sifat Allah dalam mengasihi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk meniru sifatnya ini di dalam hal mengampuni. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hidup di dunia yang sudah melawan Tuhan ini. Menjadi peniru Allah. Belajar dari Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Maka saudara-saudara, sebagai implikasinya ini menuju poin kedua. Tuhan melarang kita melakukan beberapa hal. Saudara-saudara, implikasi dari penurut-penurut Allah. Paulus berkata, orang ini menjauhi percabulan. Orang ini menjauhi kecemaran. Orang ini tidak serakah. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita setelah kamu meniru sifat-sifat Allah, maka akan mempunyai kelakuan-kelakuan yang menjadi karakter orang Kristen. Dan Paulus memberikan daftar perbuatan dosa yang menjadi ciri orang-orang yang tidak sama sekali mengikut Kristus, saudara-saudara. Paulus berkata di ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan, apalagi kamu melakukannya. Disebut saja pun jangan di antara kamu sebagai sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ini keras sekali, saudara. Bagaimana orang Kristen hidup di dalam dunia ini? Paulus memberitahu, karena kita adalah manusia baru, orang-orang kudus yang sudah dipisahkan oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan bagi tujuannya sendiri. Karena kita adalah orang-orang kudus semacam itu sebab yang pertama, buanglah segala percabulan. Saudara-saudara, di dalam bahasa asli porneia, ini bukan mengarah kepada gambar atau visual. No. Kata ini ditujukan kepada apa, saudara? Hubungan intim di luar pernikahan. Itu percabulan artinya. Menunjuk kepada dua hal, saudara. Yang pertama pelacuran. Yang kedua perselingkuhan. Paulus menempatkan dosa ini paling pertama. Jikalau kamu peniru Allah, tinggalkan perbuatan ini. Paulus berkata, buanglah percabulan. Saudara-saudara, Amsal 5 berkata tentang perzinahan, jelas sekali. Jauhilah perempuan jalang, cintailah istrimu. Karena bergaul intim dengan perempuan yang bukan istri, bahayanya engkau tidak sadar. Jangan hampiri pintu rumahnya. Karena jalannya sesat,
langkahnya menuju dunia orang mati. Saudara-saudara, jikalau peringatan firman begitu keras, kita harus kembali kepada Tuhan. Karena orang yang disadarkan itu, oh ya, dia tahu, sedikit lagi jurang di depan. Sadar, kembali kepada Tuhan. Harusnya engkau bersyukur. Saudara-saudara, bukan jadi marah. Kenapa kamu ganggu? Saya lagi melukis dengan baik. Kamu ganggu. Lihat belakangmu. Satu langkah lagi kamu mati masuk jurang. Oh, ya. Saya bersyukur. Biar lukisan saya robek, saya bikin lagi. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berkata sebagai orang-orang kudus, buanglah kecemaran itu. Maksudnya apa, saudara, kecemaran? Kamu sudah kebiasa. Kamu sudah terbiasa dengan pelacuran. Firman Tuhan di dalam Ibrani berkata, janganlah kamu mencemarkan ranjang pernikahanmu. Saudara-saudara, sebab semua pejinah akan dihakimi Allah. Ini serius sekali, saudara. Bagi orang dunia itu biasa. Maksudnya itu Paulus. Tapi kamu peniru Allah. Kamu anak-anak Allah, orang-orang kudus yang sudah dipisahkan oleh Allah. Tinggalkan perbuatan cemar itu. Saudara-saudara, Paulus menambah satu hal lagi, yaitu keserakahan. Percabulan, kecemaran, dan keserakahan. Keserakahan itu adalah satu keinginan, hasrat, passion yang besar sekali, saudara. Itu satu dorongan yang kuat di dalam diri kita untuk menerobos tanpa menghiraukan tanda peringatan ataupun batas-batas ranjau-ranjau itu. Tidak peduli, saudara-saudara, orang ini tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Keserakahan. Dan keserakahan ini, saudara-saudara, adalah cinta uang. Saudara, di dalam dirinya sendiri, uang itu baik. Itu ciptaan Tuhan juga. Tetapi di tangan orang yang serakah, uang bisa menghancurkan. Cinta uang. Cinta uang itu sendiri. Dan bisa juga cinta untuk apa yang dikerjakan uang untuk kita. Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Segala hal bisa dikerjakan kalau kita punya uang. Itu yang Paulus katakan keserakahan. Firman Tuhan berkata cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Oleh karena mengejar uang, orang menyimpang dari iman. Artinya, saudara, begini. Karena serakah akan uang, maka orang itu jadi salah arah. Hati-hati, saudara, seperti hal ini. Jikalau ada penawaran di dalam bisnis yang bukan kehendak Tuhan, tidak. Bagaimanapun itu mendatangkan keuntungan besar. Saudara-saudara. Jadi di awalnya beres. Arahnya beres. Tapi saudara membuka pintu. Wah. Buka pintu. Lama-lama arahnya melenceng. Berapa besar kamu cukup? Sedikit lagi saja. Berapa banyak uang kamu bisa puas? Sedikit lagi saja. Terus sedikit. Sampai masuk kuburan. Artinya karena serakah akan uang, orang ini salah arahnya. Arah yang dia tidak akan ambil kalau dia tidak serakah. Mereka menjadi buta, jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan nafsu yang mencelakakan. Mereka menyiksa dirinya dengan berbagai duka, kata firman Tuhan. Jadi keserakahan itu menghancurkan diri sendiri, saudara. Cinta uang juga menghancurkan keluarga. Saudara, hati-hati. Yesus berkata, kamu tidak bisa melayani Tuhan dan uang. Tuhan apa, saudara, di dalam kalimat ini? Mengajar apa? Tuhan ingin kembaliin arah hidup kita. Coba, jangan mengambil arah hidup itu. Kembali, lihat Tuhan. Yesus adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Saudara-saudara, ingatlah firman, saudara. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Toh. Carilah dahulu kebenaran. Kerajaan Allah. Kebenaran Allah. Semua akan ditambahkan. Itu artinya. Kalau saudara intinya pengen cari uang, ya sudah. Hancur semuanya. Termasuk diri saudara sendiri. Dan keluarga. Uang banyak. Anak benci. Buat apa? Saudara-saudara. Kalau kita punya Yesus, kita punya semua. Kita tidak punya Yesus, kita tidak punya apa-apa.
carilah kebenaran Allah, kerajaan Allah, Kristus itu sendiri. Maka semua itu diberikan. Jangan khawatir, saudara. Paulus mengatakan bahwa percabulan, kecemaran, dan keserakahan adalah penyembahan berhala. Menyembah uang, otaknya, wajahnya, itu semua idolatry. Inilah yang akan terjadi jikalau kita tidak sungguh-sungguh menyembah Yesus. Kita ditebus oleh darah Tuhan supaya kita bisa menyembah Allah yang benar. Paulus mengatakan bahwa hal-hal yang sudah diterima masyarakat luas di Yunani itu saat itu, saudara-saudara. Percabulan diterima, kecemaran diterima, segala macam. It's okay. Efesus, Paris, Amsterdam, New York. Saudara-saudara, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Itu semua Paulus berkata, disebut saja pun jangan di antara kamu. Artinya apa, saudara? Kalau pencobaan berdosa itu datang, langsung buang dari pikiranmu. Harus ada penguasaan diri itu. Paulus meneruskan sebagai orang-orang kudus milik Allah, kamu harus membuang perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Bahasa aslinya apa ini, saudara? Artinya orang yang berbicara seperti orang bodoh. Ini bukan kecerdasannya, karena intelektual dia, bukan. Tapi kepada moralnya. Saudara-saudara. Kata tersebut mengacu kepada orang yang meremehkan standar etika yang tinggi. Dengan guyon-guyonannya. Mereka meruntuhkan apa yang terpuji dan mulia. Dijadikan lucu-lucu, lelucon-lelucon. Kita harus berhati-hati dengan dunia media, saudara-saudara. HP, televisi, apapun itu. Karena itu bisa menghadirkan kelihatan lucu-lucu, tapi mengandung pesan-pesan yang merusak nilai Kristen. Paulus berbicara kata-kata yang kotor, yang kosong, yang sembrono ini berkaitan erat dengan kecabulan dan pembicaraan yang bodoh. Dengan menekan khusus kepada humor-humor yang merendahkan itu. Saudara-saudara, orang Kristen tidak boleh berbicara yang kosong, yang kotor, yang sembrono. Di dalam arti apa, saudara? Orang Kristen itu tidak boleh pernah mengambil perhatian orang kepada dirinya sendiri. Mungkin dia ingin diperhatikan, saudara. Maka terus bikin guyonan-guyonan yang tidak bermutu. Untuk menarik perhatian orang kepada diri dia. Ini tidak benar. Kosong. Ini semua perkataan hampa, Paulus bilang. Karena tidak membawa kepada apa, saudara? Iman dan kerohanian. Lidah kita ini ya saudara-saudara, sebetulnya di dalam perkataan kalimat kita harusnya membangun semuanya. Ada hubungannya dengan iman, dengan kerohanian. Ada guyon yang baik, saudara, tentunya membawa orang sadar kepada kerohanian. Itu guyon yang baik. Menyadarkan orang kepada kerohanian. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, lebih baik jangan guyon, saudara. Saudara, coba pelajari kitab suci, tidak pernah ada guyonan di dalam situ. Betul-betul hidup itu serius, saudara. Karena jiwa itu kekal adanya. Saudara-saudara. Tapi kemana jiwa itu pergi? Itu question. Kitab suci itu buku keselamatan. Saudara tidak pernah boleh lupa itu. Bukan buku kelakar. Berisi guyon-guyon. Tidak ada itu. Buku keselamatan di dalam darah anak domba. Saudara-saudara. Jikalau guyonan saudara tidak membangun, malah merendahkan orang, itu perkataan kosong menurut Paulus. Paulus berkata, jauhilah perkataan yang hampa. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Perkataan yang hampa keluar dari hati yang hampa. Perkataan kotor keluar dari hati yang kotor. Yesus berkata di dalam Matius 12, manusia harus bertanggung jawab di hari penghakiman atas setiap perkataan sia-sia yang mereka ucapkan. Karena menurut ucapanmu, kamu akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu juga, engkau akan dihukum. Paulus berkata, karena ingatlah ini baik-baik.
Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Artinya saudara, jika karakter gaya hidup dia dikuasai percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, maka orang ini tidak akan masuk kerajaan surga. Ini luar biasa tegasnya saudara firman Tuhan. Bukan karena dia sesekali jatuh ke dalam dosa. Itu lain sekali. Tapi dia memang hidupnya di situ. Dia hidup di dalam dosa. Dia belum pernah dilahirkan baru, saudara. Menjadi manusia yang baru, anak Allah. Saya rangkumkan implikasi dari penurut-penurut Allah. Paulus menasehatkan bahwa kelakuan kita penting untuk menunjukkan apa, saudara? Yang pertama, relasi kita dengan Tuhan. Kelakuan kita di dunia ini mempengaruhi kekekalan kita. Dan kelakuan yang khusus Paulus tekankan di sini sebagai perbedaan antara orang-orang kudus dan tidak kudus adalah percabulan. Spesifik. Orang Kristen tidak boleh melakukan hubungan intim dengan pasangan lain di luar pernikahan. Paulus berkata, disebut saja pun jangan di antara kamu. Maksudnya jangankan dilakukan, terpikir pun jangan. Jikalau itu sampai terlimpas, langsung doa kepada Tuhan. Karena jikalau saudara sudah mengingin, itu kata mengingin yang dipakai oleh Lot pada waktu dia melihat Sodom, maka saudara pasti pergi ke situ. Itu sebabnya disebut pun jangan. Karena jikalau saudara mengingin, langsung doa. Kalau Luther bilang itu, kamu jikalau ada gangguan setan semacam itu, mengingin sesuatu, sebutkan doa Bapa kami. Saya langsung doa Bapa kami. Saya usir setan di dalam nama Kristus. Itu Martin Luther. Saya langsung sebutkan pengakuan iman rasuli. Apa saja yang terlintas di dalam pikiran saya. Saudara-saudara. Sebab jikalau tidak, keinginan itu sudah mengintip di pintu. Dan kamu akan pergi ke situ. Jikalau saudara berangkat bekerja melihat tempat pelacuran. Ada keinginan. Stop! In Jesus' name, help me. Buang pikiran ini. Jikalau tidak, satu kali. Saudara pulang ke rumah, masih pulang. Kedua kali, lihat lagi. Ingin. Terus. Akhirnya pulang kantor, mampir situ. Ini tidak main-main, saudara-saudara. Disebut saja pun jangan di antara kamu. So if you have that desire, you pray to God. Biar Tuhan menolong kita membuang pikiran itu. Saudara tidak boleh terus-menerus hidup merasionalisasikan dosa. Dosa itu dosa. Saudara-saudara. Dosa tetap dosa, dan Paulus menyebut dosa percabulan dan kecemaran itu mempengaruhi relasimu dengan Tuhan. Kalau relasimu dengan Tuhan tidak beres, bagaimana bisa beres dengan istri dan suami? Kalau relasi dengan Tuhan tidak beres, bagaimana bisa beres dengan anak-anak? Saudara-saudara. Kristus adalah kepala di dalam keluarga kita. Jikalau hubungan kita beres dengan Kristus, semua akan beres. Saudara-saudara, kalau terus dilakukan percabulan itu, maka Paulus bilang itu adalah penyembahan berhala. Dan itu sangat menyakiti Tuhan. Hukum yang paling pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita yang sudah ditebus darah Yesus, pasti bisa. Karena anugerah Tuhan. Dan harus bisa untuk menyembah Tuhan saja. Menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan Tuhan. Yang kedua, saudara, Paulus mengajarkan kita tentang kelakuan itu di dalam perkataan. Yaitu kamu jangan berkata kosong. Yang sembrono. Tetapi apa, saudara? Karena etika Kristen itu bukan jangan-jangan, ya. Itu etika childish. Tetapi dia mengajarkan pertumbuhannya. Jangan ini, tetapi mengucap syukurlah.
Kamu jangan berkata yang kosong, yang sembrono, tapi selalu rajinlah mengucap syukur. Kita baru mengerti sekarang, saudara. Kenapa saya di dalam kesulitan harus mengucap syukur? Karena itu untuk melatih lidahmu untuk tidak berkata kosong dan hampa. Saudara, perbenaran kata di dalam kekristenan itu ya luar biasa. Keindahan, keadilan, kesucian, kemuliaan, kepenuhan. Aduh, itu saudara-saudara kata kesucian, kekudusan, coba dihafalin. Itu menjadi perbenaran kata, mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga lidahnya itu terbiasa, saudara. Untuk mengucapkan kata-kata syukur, pujian kepada Tuhan. Paulus berkata, jangan kamu berkawan dengan orang yang berkata-kata cabul, yang hampa, yang sembrono. Ini bukan mengajar kita menjadi antisosial, tidak, saudara. Atau tidak ada belas kasihannya. Tetapi memang firman Tuhan itu memberi kita prinsip yang jelas. Jangan kamu bergaul dengan mereka. Jika kita bergaul dekat dengan Allah, maka kita terus meniru sifat Allah. Demikian juga kamu bergaul dengan orang yang berkata kosong, ya kamu menjadi seperti mereka. Gitu. Stop. Saudara, bergaul dengan Allah. Itu sebabnya, hei kamu orang-orang Kristen, jadilah penurut-penurut Allah. Tinggalkan perbuatan zina. Jauhkan perkataan kosong. Itu pesan hari ini. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi karena apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kita. Tetapi Tuhan akan menghakimi kita atas apa yang kita perbuat. Sudahkah saudara bertobat? Sudahkah saudara beriman kepada Kristus? Sungguh-sungguh beriman, mengasihi, mencintai Dia. Paulus berkata, jadilah penurut-penurut Allah. Belajarlah dari Kristus yang telah mencintaimu, telah menyerahkan diri bagimu. Amin.